Puji Tuhan, saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Dion di acara program yang saya buat. Saya pelaku firman, bukan pendengar saja. Saya tertarik Bapak Ibu melihat sebuah judul di YouTube, ya. Kalau saudara mungkin lihat di handphone saya ini, saudara-saudara, ini menarik sehingga saya melihat dan sedikit mendengar. Judulnya Virus Corona dan Rontoknya Karismatik. Itu Bapak Ibu, saya agak tertarik nih dengan ini dan saya coba cari tahu sebenarnya ini bahan khotbah siapa. Ternyata di situ ditulis atau diperdengarkan tentang khotbah seorang hamba Tuhan yang sempat ramai ya di dunia media sosial, di dunia gereja, karena terjadi pro dan kontra tentang masalah COVID-19 ini, Bapak Ibu. Seperti yang telah dikatakan bahwa pendeta yang menyatakan bahwa dia menghentikan COVID-19 ini tidak benar. Walaupun sebenarnya saya mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Insinyur Niko juga tidak ada salahnya yang saya dengarkan Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu. Tapi menarik, di sini dikatakan virus corona dan khotbah Pendeta Stephen Tong, virus corona dan rontoknya karismatik. Memang tidak bisa disangkal Bapak Ibu bahwa hari ini gereja begitu punya banyak aliran, walaupun sebenarnya gereja tidak ada aliran, hanya listrik yang punya aliran Bapak Ibu. Tetapi terkadang banyak orang tidak memahami, mengerti tentang kegerakan-kegerakan yang pernah muncul, pernah ada Bapak Ibu. Dan terkadang orang-orang yang tidak memahami dengan benar memunculkan atau mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya juga statementnya tidak benar. Nah, Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu, pasal yang ke-1 bahwa setelah Allah ya, dia berbicara dengan berbagai hal melalui nabi-nabi, dan pada akhirnya ya, saya bacakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah dengan berbagai cara ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada pada masanya. Setiap generasi itu ada orang-orang yang Tuhan pakai, dan orang-orang yang Tuhan pakai itu ada pada generasinya masing-masing. Karena itu saya ingin coba sedikit mengajak kita berdiskusi apakah benar karismatik Bapak Ibu, gerakan karismatik ini akan rontok, akan hancur, akan berhenti karena ada sebuah khotbah yang menyatakan khotbah yang ini tidak benar. Walaupun mungkin kalau saudara sekali-sekali dengan hati yang besar, hati yang terbuka, coba dengarkan baik-baik ya khotbah Pendeta Insinyur Niko, saya pikir saudara akan mulai menangkap, tapi jangan hanya dari sudut saudara ya, tetapi saudara melihatnya dari sudut dia yang sedang berkhotbah dan membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya nanti tidak akan pernah ada masalah. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, kenapa kita punya Alkitab yang satu, Tuhan yang satu kata Alkitab ya, iman yang harusnya satu, tetapi persoalannya hari ini kenapa gereja Bapak Ibu mengalami perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu menurut saya adalah sesuatu yang wajar dan biasa Bapak Ibu. Karena kalau saudara pelajari, gereja itu seperti kayak tubuh Bapak Ibu. Dia disebut gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau sudah memperhatikan tubuh atau memperhatikan tangan saja nih Bapak Ibu, maka
saudara tidak akan pernah seluruh tubuh isinya jempol. Karena kalau jempol semua jari saya, saudara-saudaraku, 10-nya jempol, kaki saya semua jempol, maka itu sama disebut. Itu pasti ada yang nggak normal, Bapak Ibu. Ada pasti kelainan, karena tubuh saya jempol semua. Atau tidak mungkin di dalam tubuh itu Bapak Ibu semuanya kuping, semuanya mata, semuanya mulut. Tapi tubuh itu adalah satu kesatuan bentuk Bapak Ibu yang memang berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi dia satu. Doa Yesus adalah Bapak Ibu, biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ya di dalam aku dan aku dalam Engkau, satu, dan biarlah mereka ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan hari ini ya Yesus belum bisa dipercayai oleh dunia, karena tubuh Kristus, gereja, masih seperti kedapatan yang saya katakan tadi. Sehingga secara dari sudut pandang, wah inilah kehancurannya karismatik, inilah rontoknya karismatik di tengah badai corona. Percayalah Bapak Ibu, karismatik tidak akan pernah rontok. Karismatik tidak akan pernah hancur hanya karena satu pendeta dianggap oleh pendeta yang lain menjadi salah. Kenapa? Karena saya teringat Bapak Ibu dalam kitab Efesus. Mungkin saya menjelaskan sedikit supaya ini memberi pencerahan kepada kita tentang gereja Bapak Ibu. Dalam Efesus pasal yang kelima dikatakan begini. Kalau saudara mempelajari kitab Efesus, gereja itu diumpamakan seperti rumah. Gereja diumpamakan seperti hubungan keluarga, suami istri. Gereja diumpamakan seperti saudara tentara, ya, pasukan. Dan yang menarik Bapak Ibu, satu hari Rasul Paulus berkata kepada gereja di Efesus di pasal yang kelima itu, bagaimana saudara-saudaraku, sebagaimana seorang pria akan meninggalkan istrinya dan menjadi satu daging dengan istrinya, ya, rahasia ini besar. Rahasia artinya tertutup. Rahasia artinya Bapak Ibu tidak mudah diketahui, ya. Rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam, tidak mudah Bapak Ibu memahaminya. Dan untuk memahami kerajaan Allah, justru orang-orang hebat, orang-orang pinter Bapak Ibu, supaya jangan sombong mereka semua ini, Tuhan tidak menyatakan rahasianya ini kepada orang-orang yang besar, hebat, pintar mungkin menurut dunia ini. Ya, saya tidak menentang orang pintar, saya tidak menentang orang belajar teologi ya, sampai dokter, profesor. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa rahasia kerajaan Allah itu disembunyikan justru dari orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kuat. Justru dinyatakan Bapak Ibu hanya kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa ketika seorang pria meninggalkan ayah ibunya menjadi satu daging dengan istrinya, rahasia ini besar. Yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita akan sulit memahami tentang gereja kalau saja Bapak Ibu tidak memahami tentang hubungan suami istri. Karenanya di ayat sebelumnya dia berkata begini Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus berkata ya di dalam ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat atau gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, ya, tanpa cacat, kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi bagaimana Bapak Ibu hari-hari ini, ya, hari-hari ini Bapak Ibu, kita menyiapkan diri kita, karena saya mempercayai bahwa yang membangun gereja, saya dulu berpikir saya membangun gereja. Enggak Bapak Ibu, saya enggak membangun gereja. Karena Alkitab berkata ketika Yesus pertama kali menyatakan tentang gereja, ketika dia bertanya, menurut kata orang siapa aku? Macam-macam pendapat murid-murid. Menurut katamu siapa aku? Karena Tuhan pengen dia memiliki pengertian, murid-murid memiliki pengertian yang benar tentang dia. Lalu
Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bukan kau yang ngomong ya, tetapi Roh Bapakku. Jadi orang bisa memahami Yesus Tuhan itu bukan dari kepintaran kehebatannya. Kalau saudara bisa mempercayai Yesus Tuhan, itu adalah kemurahan dan anugerah. Itu betul-betul dari Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Dan Yesus bilang gini sama Petrus, dan di atas batu karang ini, maksudnya di atas pewahyuan Yesus adalah Tuhan, aku akan membangun jemaatku yang Allah mau tidak bisa menguasainya. Kalau sekarang kita lihat gereja, baru hanya masalah sedikit Bapak Ibu, kepahitan, sakit hati, tersinggung, menghakimi, kedagingan yang kelihatan. Yesus mau mendirikan jemaat. Jadi ingat, Yesus yang membangun gereja. Aku mau mendirikan jemaatku yang Allah mau tidak bisa menguasainya. Dan aku akan berikan kunci kerajaan surga sehingga apa yang diikat terikat, apa yang dilepaskan terlepas Bapak Ibu. Tidak tahukah kita bahwa gereja adalah kepenuhan daripada dirinya. Dia adalah kepala dan gereja adalah tubuh Bapak Ibu. Nah karena itu perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Efesus 5. Ya, sama seperti seorang suami ya harus merawat istrinya, Bapak Ibu mengasihinya. Demikianlah Kristus mengasihi jemaat, ya. Bagaimana dia menguduskannya dirinya sesudah ia mencucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat. Menarik sekali kata-katanya, perhatikan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dia ingin menempatkan gereja jemaat tidak bercacat, tidak berkerut. Perhatikan. Nah, kenapa gereja Bapak Ibu jadi bermasalah? Kenapa? Hanya karena organisasi yang muncul, walaupun gereja bukan organisasi. Saya teringat bahwa ketika gereja masuk pada masa gelap, karena kata Kristen itu sendiri pertama kali disebut di Antioquia ketika ada murid-murid Tuhan sedang memuji-muji Tuhan, lalu orang dari luar, bukan orang Kristen, bukan orang percaya, berkata itu Kristen. Artinya pengikut Kristus karena suka nyanyi, suka memuji-muji Yesus. Jadi kata Kristen itu sendiri pertama kali muncul di Antioquia. Karena itu kekristenan bukan agama. Tuhan Yesus tidak mendirikan agama ataupun organisasi. Ya. Nah, saudara, ketika waktu itu gereja masuk masa kegelapan, Tuhan bangkitkan seorang hamba Tuhan namanya Martin Luther. Ya, dia seorang pastor, dia menyelidiki sampai dia dapat pewahyuan, muncul sebuah kegerakan, namanya kegerakan Protestan. Dari sana Bapak Ibu, Tuhan tidak berhenti. Tapi gerakan-gerakan ini memunculkan organisasi-organisasi baru, termasuk misalnya gerakan John Wesley, lahirlah gereja Metodis Bapak Ibu. Gerakan Anabaptis, lahirlah gereja Baptis Bapak Ibu. Terus sampai ke sini, macam-macam. Ya, Calvinis, Reformed misalnya, saudara-saudaraku. Lalu gerakan Pantekosta. Terus Tuhan bangkitkan gerakan karismatik Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya dalam rangka menggenapi firman Tuhan supaya gereja tidak bercacat, tidak berkerut. Cacat itu bekas luka. Jadi gereja nggak boleh ada bekas-bekas luka. Kegerakan-kegerakan yang muncul ini telah menimbulkan luka. Ya, ketika ada gerakan muncul yang dari sini yang direformasi, Bapak Ibu marah sama yang dapat pewahyuan dari Tuhan. Ya, orang-orang yang sebelumnya Martin Luther adalah orang Katolik Bapak Ibu, orang-orang ini menyerang Martin Luther Bapak Ibu. Dan begitu seterusnya sampai hari ini seperti kejadian hari ini. Tapi saya menyadari seandainya saja gereja Bapak Ibu menyadari bahwa kita tidak boleh bercacat, ada bekas-bekas luka. Dan tidak boleh ada kerut. Kerut itu bicara tentang proses penuaan. Jadi artinya gereja harus siap diperbaharui sama seperti orang Israel ketika mereka jalan, ya, ketika mereka baru saja mungkin tiang awan, tiang api berhenti, mereka harus bikin kemah, tapi mungkin baru 40 menit tiba-tiba tiang awan atau tiang api bergerak ke atas. Orang Israel harus ngikutin. Ketika mereka tidak ikutin, mereka ketinggalan. Sama. Saya percaya organisasi gereja boleh berbeda-beda. Tetapi kalau kita ikutin Bapak Ibu kegerakan yang Tuhan bangkitkan. Karena saya percaya setelah karismatik ini
Tuhan sedang membawa karena dia sedang memulihkan gerejanya. Ya. Supaya gereja itu tidak bercacat dan berkerut, tidak boleh ada bekas luka. Dan gereja harus siap, fresh. Gereja harus selalu muda. Artinya gereja harus berada di posisi, di tempat yang Tuhan mau. Ketika kita berhenti, ngikutin Bapak Ibu. Makanya berhentilah kita berpikir kita paling benar. Karena saya mempercayai Tuhan tidak menyerahkan satu kota, satu bangsa kepada satu organisasi gereja. Tetapi dia menyerahkan kepada tubuh Kristus. Karena itu come on. Saudara, kita saling bergandengan tangan walaupun organisasi kita berbeda. Karena gereja bukan organisasi, gereja bukan acara, tata cara ibadah tepuk tangan atau enggak tepuk tangan Bapak Ibu. Diem atau rame, bukan itu. Masing-masing, dan itu bukan hal yang esensi. Karena menurut saya, Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal. Buah ini cerita tentang apa? Karakter, perubahan hidup, cara pandang kita, cara ngomong kita. Jadi saya meyakini Bapak Ibu, di balik kegerakan-kegerakan ini Tuhan. Dan sudah nggak mungkin kegerakan Tuhan itu berhenti. Dia sedang menyempurnakan terus supaya gereja menjadi gereja yang am dan kudus seperti doa. Iman rasuli kita Bapak Ibu, semua orang mempercayai gereja yang am, gereja yang kudus. Ya, Injil yang sama, Tuhan yang sama. Kenapa kita sekarang jadi persoalan? Karena itu semua yang mengikat itu adalah namanya kasih. Karena itu pada kesempatan ini saya mau katakan, ya saya nggak tahu apakah motivasinya supaya followernya banyak, jadi bikin judul yang menarik, ya khotbah Stephen Tong dan virus corona membuat karisma, ya, karismatik rontok dan turun. Nah saya mau katakan, karena saya menghargai semua kegerakan-kegerakan yang terjadi, yang Tuhan lakukan untuk gerejanya, untuk kita menjadi satu. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak menyerahkan Indonesia sebuah kota kepada satu organisasi gereja. Jadi sehebat apapun organisasi saudara, percayalah ada sisi-sisi yang, karena tubuh Kristus itu bukan hanya tangan kanan, tubuh Kristus ada tangan kiri. Tubuh Kristus bukan hanya jempol, tapi tubuh Kristus ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk. Saudara harus ingat itu. Karena itu, saudara jangan buat perpecahan lagi. Kita doakan supaya gereja menjadi satu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.